Timnas Indonesia sedang berada di persimpangan jalan yang krusial menyambut FIFA Matchday September 2025 dan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka harus menghadapi kenyataan pahit, kehilangan striker utama Ole Romeni akibat cedera parah pergelangan kaki yang dialaminya saat membela Oxford United melawan Arema FC di Piala Presiden 2025. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar Timnas Indonesia. Sebuah insiden kontroversial yang melibatkan tackle keras dari pemain Arema, Paulinho, yang sampai harus meminta maaf secara langsung kepada Romeni. Cedera ini bukan hanya mengancam partisipasinya di laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tapi juga sangat meragukan kesiapannya untuk tampil di laga-laga krusial melawan raksasa Asia di putaran final kualifikasi bulan Oktober nanti, menciptakan kekosongan besar di lini depan yang selama ini sangat bergantung pada produktivitas Romeni yang telah mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan terakhir tim Garuda. Situasi darurat ini memaksa pelatih Patrick Kluivert untuk segera menemukan solusi jangka pendek maupun panjang dengan berbagai opsi yang tersedia, mulai dari Mauro Zylstra, striker muda FC Volendam berpostur 188 cm yang sedang dalam proses naturalisasi dan dikenal sebagai mesin gol di level muda Belanda dengan 17 gol dari 21 pertandingan untuk tim U21. Rafael Struijk yang berusaha bangkit dari keterpurukan setelah pindah ke Dewa United dan berharap bisa mengulangi performa gemilangnya di era Sintayong Datu, hingga 2 pemain naturalisasi misterius yang sedang diproses PSSI di mana identitasnya masih dirahasiakan ketat, menciptakan atmosfer penuh teka-teki dan antisipasi di kalangan supporter. Tantangan ini semakin kompleks mengingat tim Garuda tidak hanya harus mencari pengganti Romain secara individu, tapi juga harus menemukan chemistry baru di lini depan dalam waktu yang sangat terbatas sebelum menghadapi ujian berat melawan Irak dan Arab Saudi, di mana setiap detail kecil seperti pergerakan tanpa bola, timing umpan, dan ketajaman finishing bisa menjadi penentu antara keberhasilan dan kegagalan dalam misi bersejarah menuju Piala Dunia. Proses seleksi ini akan segera terlihat jelas dalam 2 laga uji coba September mendatang, yang bukan hanya menjadi ajang pembuktian bagi para calon pengganti Romain untuk menunjukkan kualitas mereka di tingkat internasional, tapi juga menjadi laboratorium taktis bagi Kluivert untuk bereksperimen dengan berbagai formasi dan kombinasi pemain. Sementara di belakang layar, PSSI terus bekerja keras mempercepat proses administratif untuk pemain-pemain naturalisasi yang bisa menjadi wildcard di menit-menit terakhir. Drama persaingan tempat di posisi striker Timnas Indonesia ini pun berkembang menjadi salah satu narasi paling menarik di sepak bola tanah air, di mana setiap pemain memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Zylstra dengan fisik ideal dan insting gol ala striker Eropa, tapi belum teruji di level senior. Rafael Struijk dengan pengalaman internasional, namun konsistensi yang dipertanyakan, serta misteri 2 pemain naturalisasi baru yang bisa saja menjadi kejutan besar, menciptakan dinamika persaingan yang sehat sekaligus tekanan mental bagi para pemain untuk tampil maksimal setiap kali diberi kesempatan. Di tengah semua ketidakpastian ini, satu hal yang pasti, keputusan-keputusan yang diambil Kluivert dan tim pelatih dalam beberapa minggu ke depan akan memiliki dampak sangat besar tidak hanya untuk pertandingan September dan Oktober mendatang, tapi juga untuk masa depan Timnas Indonesia dalam jangka panjang, di mana identitas permainan dan komposisi skuad mungkin akan berubah secara signifikan pasca era Romain, membuka babak baru yang penuh dengan harapan sekaligus kecemasan bagi seluruh pecinta sepak bola Indonesia yang dengan setia terus mendamba melihat tim Garuda bersaing di panggung tertinggi sepak bola dunia. Jalan terjal di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
Zona Asia setelah ditempatkan di grup B bersama Arab Saudi dan Irak dengan Arab Saudi sebagai tuan rumah yang berarti semua laga akan digelar di tanah mereka. Meski secara statistik nilai skuad Indonesia lebih unggul menurut Transfer Market, tantangan teknis tidak bisa dianggap remeh mengingat reputasi Arab Saudi dan Irak sebagai tim berpengalaman di level tertinggi sepak bola Asia. Arab Saudi meski sedang dalam performa yang fluktuatif, tetap menjadi tim berbahaya dengan pengalaman luas, sementara Irak meski dalam fase transisi juga punya mental tempur yang tangguh. Namun, Indonesia bukan tanpa harapan. Selama fase kualifikasi sebelumnya, Garuda telah menunjukkan perkembangan signifikan termasuk hasil mengejutkan seperti menahan atau bahkan mengalahkan tim-tim kuat berkat kebersamaan tim, semangat juang tinggi, serta kombinasi permainan cepat dan kualitas individu pemain naturalisasi. Kunci keberhasilan Indonesia terletak pada efektivitas dalam 2 laga pendek ini. Jika bisa memanfaatkan kecepatan lini serang, pertahanan solid, dan taktik cerdas pelatih Patrick Kluivert, mereka bisa mencuri poin penting atau bahkan menciptakan kejutan. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi pesimisme sebagian pengamat sepak bola dengan tegas, meminta kritik dialihkan kepadanya dan tidak merusak moral tim, sambil menegaskan bahwa dukungan fans akar rumput tetap membara. Pengamat seperti Yusuf Kurniawan mengakui peluang Indonesia sangat berat, terutama tanpa Ole Romeni, tapi bukan mustahil jika strategi Kluivert dan kerja keras pemain berbuah hasil. Dengan semangat Garuda yang tak kenal menyerah, momen bersejarah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya masih bisa diraih asalkan tim tetap kompak dan percaya diri menghadapi 2 raksasa Asia ini. Gimana menurut kalian? Bisa nggak Indonesia lolos Piala Dunia? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa.